sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Juli. Luar biasa penyertaan Tuhan buat setiap kita sepanjang bulan Juni kemarin. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang melindungi kita, menyertai kita sampai di bulan ini, Tuhan yang sama juga akan melindungi kita, menyertai kita, menuntun kita sepanjang bulan Juli ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan ibadah online kami GBI Rock Malaysia. Dan Saudara, pagi hari ini sebelum kita sama-sama beribadah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Saudara. Yang pertama, mari kita pastikan waktu kita beribadah pada pagi hari ini, pastikan kita fokus dengan ibadah kita, matikan setiap notifikasi-notifikasi dari sosial media, supaya setiap kita bisa menerima sesuatu dari firman Tuhan dan pujian penyembahan hari ini. Buka hati kita buat firman Tuhan hari ini, karena saya yakin dan percaya setiap kita yang pagi hari ini beribadah dengan kesungguhan hati, saudara sedang berhubungan dengan Tuhan kita yang luar biasa. Nah saudara, kita ada dalam tema yang baru, yaitu Empowered by the Holy Spirit. Mari sama-sama kita menikmati lawatan Tuhan di rumah kita. Dan saudara, saya mengingatkan setiap kita, nanti sore kita ada Zoom Fellowship seperti biasanya kita lakukan setiap hari Minggu pukul 7 malam. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita join dalam Zoom Fellowship ini. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan memimpin fellowship ini, dan saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk bisa join bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki link untuk join di Zoom Fellowship kita, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara pada saat ini, dan kami akan memberikan link untuk kita join bersama-sama dalam Zoom Fellowship kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, ini di minggu yang pertama, saudara mungkin akan memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan yang lainnya. Saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui transfer ke rekening bank online yang ada di layar saudara pada saat ini. Saya yakin dan percaya setiap benih yang kita tabur itu akan bertumbuh, dan lewat semua yang kita berikan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa khusus buat saudara yang memberikan persembahan persepuluhan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap yang saudara kerjakan. Semua pekerjaan yang saudara kerjakan dengan kedua tangan saudara sepanjang bulan ini diberkati dan disertai Tuhan dengan keberhasilan. Mari pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat minggu yang baru Tuhan berikan buat kami di bulan yang baru. Kami bersyukur karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa menyertai kami sampai hari ini. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan, kami umat-Mu datang mencari Engkau, dan Tuhan, biar setiap kami pagi hari ini berjumpa dengan pribadi-Mu. Roh Kudus, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami dalam kuasa-Mu, biar setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap penyembahan yang kami bawa pagi hari ini berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau. Dan aku berdoa Tuhan pagi hari ini memberkati umat-Mu di rumah mereka, dimanapun mereka berada pagi hari ini, di tempat mereka beribadah, biar kuasa Roh Kudus melawat setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan memberikan kami satu sukacita yang baru pagi hari ini untuk kami menyambut berkat Tuhan sepanjang bulan ini. Berkati setiap benih yang ditabur oleh umat-Mu melalui persembahan yang mereka kirimkan lewat transfer ke rekening gereja Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan yang lain Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini memberkati di dalam nama Yesus. Semua yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Kau jadikan berhasil. Semua yang mereka usahakan Tuhan, Engkau campur tangan, karena tangan Tuhan yang hebat, yang kuat itu, berkat Tuhan yang membuat kami kaya, yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2020 ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita bernafas, untuk kita bangun pagi, mari kita datang, kita memuji Tuhan, kita mau nyatakan syukur kita mau nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita mau nyatakan bahwa Tuhan yang terhebat dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya undang semuanya untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami
Tuhan. Yesus, sebab hanya Kau yang termulia. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama.
Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Ya, mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin.
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat di mana kami berada hari ini. Bahkan Engkau tinggal dalam setiap hati kami. Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu ini semua adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap firman yang kami dengarkan pagi hari ini mengubahkan setiap kami. Tuhan, kami tidak mau terganggu, terdistract dengan setiap sosial media waktu kami mendengarkan firman-Mu ini. Kami mau fokus dengan Engkau. Dan biar setiap hati kami diubahkan pagi hari ini menjadi serupa seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, tadi waktu saya lihat Praise and Worship, ikut Praise and Worship bersama-sama, saya lihat Novelty ada di gereja. Saya jadi tambah kangen saudara. Waduh, kapan ini bisa kumpul lagi sama-sama? Kapan kita bisa beribadah lagi sama-sama? Mempermuliakan nama Tuhan di gereja, bisa saling tegur sapa. Nah saudara, kita terus berdoa supaya keadaan ini semakin menjadi baik. Saya yakin dan percaya sedikit waktu lagi kita akan sama-sama beribadah kembali di gereja. Dan kita bisa bertegur sapa, memberikan pelukan hangat satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah satu keluarga dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita ada dalam tema yang baru, yaitu Empowered by the Holy Spirit. Saudara, bulan yang lalu kita belajar tentang Lead by the Holy Spirit. Bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bulan yang lalu kita belajar setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Saudara, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama kali diubahkan itu adalah roh kita. Roh kita yang terpisah dengan Allah, itu dipersatukan kembali dengan Allah, sehingga kita punya hubungan yang stay connected dengan Tuhan. Di Indonesia ada provider internet yang bilang stay connected, tapi ketika kita pakai, ya masih sering putus-putus juga. Tapi hubungan kita dengan Bapa di sorga itu stay connected every time and anywhere. Dimanapun kita ada, kapanpun kita, di dalam keadaan apapun, kita stay connected dengan Bapa di sorga. Kita bisa datang kepada Bapa kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah keadaan kita yang terpuruk, kita bisa datang ke hadapannya dan panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Wow, itu luar biasa. Kita diubahkan, yang sebelumnya kita hanya mengenal Dia sebagai Tuhan mungkin yang diktator, sebagai Tuhan yang memerintah. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Dia dengan satu sebutan, Bapa di sorga. Dan kita bisa berdoa, Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku seperti di sorga. Ini luar biasa, saudara. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi memberikan kita kuasa menjadi anak-anaknya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 bilang, setiap kita yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara bukan hanya hamba, kita bukan hanya sahabat, tapi kita adalah anak dari Bapa di sorga. Nah saudara, Roh Kudus diberikan ketika kita menerima Dia. Dan Yesus berjanji, Roh Kudus itu adalah janji Tuhan, janji Yesus buat setiap kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, di sana Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur. Itulah Roh Kudus. Kita belajar bagaimana Parakletos, yang adalah Dia bukan hanya pendamping kita, tapi Dia juga adalah pembela kita, seperti seorang pengacara yang membela kita. Dia yang menguatkan kita, Dia yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di sorga. Bukankah ini satu kabar baik buat setiap kita? Roh Kudus juga menginsafkan setiap kita. Saudara, saya sering sekali merenungkan ini. Dalam kepercayaan yang lain, ketika mereka akan melakukan sesuatu, pertimbangan itu hanya datang dari pertimbangan baik menurut manusia. Tapi buat saya dan saudara orang percaya, kita memiliki Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu, waktu Dia datang buat kita, Dia akan menginsafkan kita. Saudara, kata menginsafkan itu punya pengertian, Dia menyadarkan kita. Ketika kaki kita akan melangkah ke tempat yang salah, Roh Kudus bicara dalam hati kita, jangan pergi ke situ. Waktu kita akan mengambil keputusan yang salah, Roh Kudus beri kita pengertian, no, kamu nggak boleh lakukan itu. Ini adalah satu privilege buat kita, saudara. Bagaimana Bapa di sorga, dalam pribadi yang nggak bisa dilihat oleh mata,
Dia ada dan tinggal dalam hati setiap kita. Itulah pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, ada banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mereka belum tentu mau untuk dituntun oleh Roh Kudus. Makanya minggu lalu Pastor Roni Romambi share buat setiap kita bahwa kita harus membawa Yesus dalam perahu kehidupan kita. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kata Immanuel itu bukan hanya berarti Tuhan beserta kita, tapi kata Immanuel juga berarti kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, kadang kita mau Tuhan berjalan bersama dengan kita, tapi kita nggak mau jalan beriringan dengan Tuhan. Kita suka dapat mujizat, kita suka dapat pertolongan, tapi ketika kita diajak untuk ikut dalam penderitaan Kristus, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, kita nggak mau. Kita lebih suka yang senang-senangnya aja kan. Kadang kita suka kemenangan-kemenangannya aja. Tapi ketika kita diajak untuk, ayo kita pikul salib sama-sama. Yesus bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul aku yang kupasang, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan menyukainya. Saudara, ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, jangan hanya mau dipenuhi tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema ini, empowered by the Holy Spirit, diberikan kuasa atau berjalan dengan kuasa dari Roh Kudus. Ada satu ayat yang sangat terkenal, saudara, dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Setiap kali perayaan Pentakosta, maka orang selalu, hamba-hamba Tuhan selalu mengambil ayat ini. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Di sana dikatakan seperti ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara, kata kuasa di situ sangat powerful. Karena kata kuasa di situ bahasa aslinya adalah dunamis. Nah, saudara tahu kata dunamis ini punya pengertian itu strength, ya, ability, abundance, ya, ada kekuatan, ya, kemampuan, dan kelimpahan, sesuatu yang berlimpah dari kehidupan kita. Nah, saudara, ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika hidup saudara, hidup saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah apa yang dulu kita nggak mampu untuk lakukan, apa yang dulu kita nggak bisa untuk lakukan, apa yang dulu mungkin mustahil buat kita untuk kita lakukan. Tapi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka kita punya kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menang, kemampuan untuk melakukan apa yang dulunya kita nggak bisa lakukan. Saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi, sebelum saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya adalah orang yang sangat rendah diri, saudara. Bukan rendah hati. Ya, rendah diri. Saya sangat rendah diri karena keadaan saya, keadaan fisik saya, keadaan keluarga saya. Saya sangat rendah diri. Dan saudara tahu, ketika Roh Kudus mulai mengubahkan kepribadian saya, maka ada satu hal yang berubah dari diri saya. Yang dulunya saya pemalu, ya, sekarang kata teman-teman saya malu-maluin. Enggak, saudara, ya. Sekarang saya menjadi orang yang sangat percaya diri. Saya berani berbicara bahkan di depan kamera seperti ini, di depan banyak orang yang biasa di gereja atau ketika sedang memimpin pujian. Dulu saya tidak berani untuk melakukan hal itu. Tapi ketika Roh Kudus datang dalam hidup saya, Dia mulai mengubahkan kehidupan saya perlahan demi perlahan. Saya yakin dan percaya saudara juga yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, saudara juga mengalami perubahan-perubahan yang sama. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupanmu, bagaimana Tuhan mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, saudara, dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa contoh bagaimana hidup orang diubahkan ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas orang tersebut. Nah, saudara, saya sharing ini buat setiap kita karena saya mau jemaat di tempat kita, GBI Rock Malaysia, kita menjadi orang-orang yang bukan hanya dipenuhi, tapi kita bisa maksimal dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang mau katakan amin. Nah, saudara, doa saya buat setiap kita di tempat saudara bekerja, di tempat saudara berusaha, di keluarga saudara, saudara benar-benar menjadi orang yang maksimal karena Roh Kudus ada buat kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia memenuhi saya dan saudara, dan biar kita terus berjalan beriringan dengan Dia. Nah, saudara, kata dunamis ini punya beberapa pengertian, saudara. Kalau saya catat, ada 6 pengertian dari kata dunamis atau 6 praktikal dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kata dunamis itu, kata kuasa di situ punya pengertian begini. Roh Kudus itu ketika Dia datang dalam kehidupan manusia, pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia akan menerima kuasa yang berasal dari dalam. Kuasa yang berasal dari dalam. Nah, saudara, kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar.
from inside out. Dia mengubahkan kita dari dalam. Waktu saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memberikan diri saudara dibaptis sebagai tanda pertobatan, dan Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara. Saudara tahu bahwa sebenarnya ada kuasa dalam kehidupanmu yang mengubahkan engkau dari dalam. Makanya ketika kita mulai perjalanan kita, the new journey in our life bersama-sama dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan ubahkan. Cara-cara hidup yang lama itu mulai berubah. Dan berubahnya bukan karena ditakut-takuti oleh orang, bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena ada satu pribadi dalam hidup kita. Ada satu kuasa yang ada dalam hati kita. Itu terpancar keluar, mengubahkan kita. Nah, kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengubahkan saya dan saudara dari dalam. Dia mengubahkan kita dari dalam keluar, sehingga kuasa yang ada di dalam itu kuasa yang sama seperti yang ada pada Yesus Kristus, karena Roh Kudus itu adalah unlimited Jesus. Holy Spirit is unlimited Jesus. Yesus yang pada saat itu hanya terbatas ada di Palestina, ada di Israel, tapi hari ini Yesus itu tinggal di dalam hati saya dan saudara. Dia tinggal di dalam diri saya dan saudara, dan dia kuasa yang sama yang menyertai Yesus itu ada di dalam diri saudara. Itu ada bersama-sama dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita punya kuasa yang sama dengan yang Yesus miliki. Nah, ini yang seringkali kita nggak sadari. Kita pikir kita orang lemah, kita pikir kita orang yang nggak berdaya. Tapi sebenarnya kuasa yang membangkitkan Yesus itu juga tinggal dalam diri saudara. Itu punya pengertian ketika saudara ada dalam situasi yang sulit, jangan kalah dengan keadaan. Jangan merasa bahwa kita terlalu lemah untuk kita bisa menang. Kita terlalu lemah untuk bisa bangkit berdiri. Saudara, saya pelajari. Kadang dalam persoalan-persoalan, ada satu peribahasa yang bilang begini, sometimes we win, sometimes we learn. Kadang Tuhan izinkan kita kalah. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kerugian. Saya harus jujur ngomong pada saudara. Kadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi-situasi yang sulit. Untuk supaya kita bisa terus memandang pribadinya. Kita bisa terus mengandalkan Tuhan. Kita bisa terus ada dalam keadaan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Karena manusia, dalam hati kita, hati manusia itu sangat licik, saudara. Ketika berkat datang, ketika pertolongan datang, ada banyak hal yang bisa membuat kita keluar dari anugerah Allah, menarik kita keluar dari kasih karunia Allah, dan mulai mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita belajar, kalau saudara masih ingat, dalam program Daily Devotion, saya pernah share buat saudara bagaimana Raja Asa pada saat itu, ketika setelah dia melakukan apa yang sangat luar biasa, dia memperbaharui cara penyembahan orang-orang Israel pada saat itu. Dia adalah Raja Yehuda. Bagaimana dia pada saat itu menghalau segala berhala dari kerajaannya. Dan kemudian dia mulai memberikan persembahan kepada Allah Israel, kepada Allah yang hidup. Tapi di pasal berikutnya, bagaimana ketika Raja Israel ingin datang menyerang dia, yang dia lakukan bukan datang mencari Tuhan, tapi dia pikir, saya bisa menang kok tanpa Tuhan. Saya hanya perlu mengandalkan koneksi aja. Sebenarnya yang Tuhan mau, dia datang kepada Tuhan dan minta pertolongan sama Tuhan, minta jalan keluar sama Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, kuasa yang Tuhan berikan itu ada dari dalam, mengalir keluar. Dan kuasa itu kita punya. Saudara punya kuasa, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara rajin berdoa, bukan karena saudara rajin baca Alkitab. Rajin berdoa dan rajin baca Alkitab itu akibat dari kuasa yang ada dalam diri kita. Rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, rajin beribadah, itu adalah akibat dari Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita, yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, memampukan kita untuk melakukan semua yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Saudara, jadi yang pertama, Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus mengubahkan kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, saudara. Beda. Saya dan saudara diubahkan Tuhan dari apa yang ada di dalam kita, hati kita yang rusak, gambar diri kita yang hancur. Segala sesuatu, kepahitan yang ada dalam hati kita diubahkan Tuhan, sehingga itu mengalir keluar. Dari hati yang dipulihkan, dari hidup yang dipulihkan, akan memancar kasih Allah, akan memancar pengampunan. Saudara, setiap kali kita menyadari bahwa kita ini diampuni, kita ini diterima apa adanya, kita ini dikasihi Tuhan luar biasa, maka dari pribadi yang menyadari hal tersebut akan keluar kasih dan pengampunan kepada orang lain. Kita nggak mungkin bisa benci orang sedemikian
Karena kita tahu, kita juga sebenarnya nggak layak diampuni. Tapi hanya oleh kasih karunia Allah, Dia mengampuni kita. Sehingga kita nggak mungkin simpan sampah kepahitan, sampah kebencian dalam hati kita. Mending kita buang semua sampah itu, karena orang yang bawa sampah nggak mungkin bisa ada dalam surga, saudara. Ya, ini satu ilustrasi yang sangat baik buat setiap kita. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu adalah kuasa untuk kita bisa melakukan mujizat atau mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, ini penting untuk kita sadari bahwa kadang kita terlalu antipati dengan yang namanya miracle atau mujizat, saudara ya. Kita pikir ya mujizat itu sudah nggak berlaku lagi sampai hari ini. Atau ada banyak orang pikir begini, ya Tuhan bisa tolong sih, tapi untuk perkara yang seperti ini kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh. Saudara, kalau saudara percaya Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu sanggup melakukan mujizat, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Mujizat masih berlaku buat kehidupan kita. Nah, saudara tahu bahwa mujizat yang paling besar itu buat kita adalah orang seperti saya dan saudara yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menerima hukuman, yang seharusnya nggak layak menerima kasih karunia. Tapi Tuhan masih kasih kita kesempatan. Pagi ini saudara masih bisa beribadah bersama-sama dari rumah. Itu mujizat yang paling besar, saudara. Karena untuk bisa membuat kita tetap sustain sampai hari ini, untuk membuat kita bisa establish sampai hari ini, hidup sampai hari ini, itu hanya oleh anugerah Allah. Saudara bayangkan kalau Tuhan itu diktator, saudara ya. Kita bikin dosa, langsung mati. Kita udah nggak bisa ketemu lagi hari ini. Tapi ketika kita bangun pagi, kita lihat cermin, kita lihat wajah kita, saudara bisa bersyukur karena wow, ada mujizat hari ini. Orang berdosa, Tuhan kasih kesempatan untuk terus berubah menjadi lebih baik. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, saya bersaksi buat saudara, 4 bulan kurang lebih saya ada di Manado. Dan tiap hari saya berdoa, Tuhan, kapan saya bisa beranjak ke kota Batam? Kapan saya bisa kembali ke Malaysia? Dan setiap hari saya lihat berita, dan saya terus pantau, saudara, kapan sih saya bisa? Kapan sih saya bisa? Ada banyak kali di pikiran saya terbesir hal-hal yang menakutkan, jangan-jangan nggak bisa balik lagi. Tapi saya percaya Tuhan bisa bikin mujizat. Nah, saudara tahu, di waktu yang tepat, buat saya ini mujizat, karena di waktu yang tepat Tuhan bukakan jalan. Saya bisa kembali lagi ke Batam. Di tengah-tengah pandemik, saya bisa naik pesawat, dan saya dari Manado, saya bisa kembali ke kota Batam dan mempersiapkan diri untuk kembali ke Malaysia. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa tolong saya sampai ke Batam, Tuhan juga akan buka jalan saya bisa kembali ke Malaysia, berjumpa dengan saudara yang ada di sana. Dan saudara, kita menyadari bahwa hal paling kecil dari kehidupan kita itu mujizat. Dan kalau Tuhan bisa tolong kita di perkara-perkara yang kecil, kenapa Tuhan nggak bisa tolong kita di perkara-perkara yang besar? Kadang kita merasa bahwa kita cukup hebat, kita cukup kuat, atau kita merasa kayaknya Tuhan nggak mungkin deh tolong kita. Tuhan nggak mungkin deh lakukan ini. Tapi pagi hari ini dengarkan baik. Dalam hidup saudara ada kuasa. Ada kuasa dari Roh Kudus, ada dunamis dalam kehidupan saudara. Dan dunamis itu adalah kuasa untuk kita bisa performing miracle dalam kehidupan kita. Bisa menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi struggle dalam kehidupanmu hari ini? Apa yang menjadi hal yang berat buat engkau hari ini? Mari berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, nantikan Dia, dan berikan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kadang yang jadi persoalan, saudara, kita nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kita hanya bilang percaya dari mulut kita, tapi dari hati kita masih mengandalkan yang lain. Kita setengah-setengah percaya sama Tuhan. Saudara, pagi hari ini mari saudara, kita percaya betul kepada Tuhan. Percayakan kehidupan kita 100% kepada Tuhan. Saudara, iman atau percaya itu, kalau saya bisa kasih ilustrasi, seperti kita ketika kita mau duduk di kursi. Saudara, pernahkah saudara memeriksa engsel-engsel dari kursi atau dudukan kaki-kakinya kuat atau enggak sebelum duduk? Setiap kita ketika dapat kursi, kita mau duduk, kita langsung duduk. Kita nggak pernah cek, saudara. Karena kita percaya bahwa barang itu kuat. Kalau kita mau naik pesawat, kita nggak pernah tanya pilotnya lulusan dari sekolah mana.
Dia dapat license dari mana? Jam terbangnya udah berapa? Pernah celaka atau enggak? Kita nggak pernah tanya hal itu. Tapi kita terus naik ke pesawat dan kita duduk di kursi kita. Kita nikmati penerbangan. Sekalipun ada goncangan-goncangan, kita nikmati penerbangan sampai ke tempat tujuan. Kita nggak pernah tahu pilotnya sekolah di mana. Mungkin juga ijazahnya kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita percaya. Nah saudara, dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kadang kita lebih percaya kursi, lebih percaya pilot daripada percaya Tuhan. Kita khawatir sekali dengan kehidupan kita. Kita susah banget percaya betul bahwa Tuhan itu sanggup tolong kita. Tuhan itu sanggup mengangkat kita. Tuhan itu sanggup melepaskan kita. Kita kadang lebih percaya apa yang manusia ucapkan daripada janji Tuhan yang sudah terbukti dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Tuhan kasih kita hari yang baru. Itu bukti kalau Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu bukti kalau Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kuasa dari Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita bisa memiliki satu moral yang baik, satu cara hidup yang baik. Kita punya satu tatanan kehidupan yang baik dalam bersosial di lingkungan kita. Nah saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat lembut. Saudara tahu bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada cara-cara hidup kita yang diubahkan Tuhan. Cara bicara kita, cara kita memandang orang lain, cara kita berperilaku di tengah-tengah masyarakat, itu diubahkan Tuhan. Ada hidup yang berubah ketika Roh Kudus datang. Yang dulunya dikenal orangnya kasar, hari ini ketika menerima Roh Kudus, dikenal kok lembut sekali ya. Saudara tahu Musa? Musa itu adalah orang yang sangat keras hati, saudara. Musa adalah orang yang sangat keras. Dan saudara bisa lihat, Musa itu adalah orang yang temperamenter. Ketika pada saat itu di padang gurun, bangsa Israel bilang, Musa, apakah kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati kehausan gak ada air? Kemudian Musa pergi sama Tuhan dengan geram hati. Musa bilang begini, Tuhan, lihat bangsa yang kau suruh aku bawa keluar. Mereka marah-marah minta air. Terus Tuhan bilang, udah kamu jangan marah. Kamu perintahkan batu itu mengeluarkan air. Saudara tahu Tuhan tidak perintahkan Musa untuk pukul batu itu. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia pukul batu itu dan keluar air. Akibatnya, Tuhan berkata sama Musa, Musa, kamu nggak akan masuk dalam tanah Kanaan, dalam tanah perjanjian. Tapi orang yang keras hati seperti Musa, ketika dia berhubungan dengan Tuhan, ketika dia punya keintiman dengan Tuhan, memang zaman itu belum kita kenal pribadi Roh Kudus, tapi Roh Allah yang memimpin Musa itu adalah pribadi Roh Kudus. Ketika Musa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara lihat apa yang terjadi. Musa menjadi pemimpin yang sangat lembut hatinya. Tuhan mengubahkan Musa. Tuhan membuat Musa memiliki kepribadian yang sangat baik. Sampai Musa sempat berdoa, Tuhan tolong Tuhan, supaya semua bangsa ini bisa diselamatkan. Supaya semua bangsa ini bisa selamat bersama-sama masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa juga berdoa, Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan kami, jangan biarkan kami pergi sendiri. Bukankah itu luar biasa? Nah saudara, hari ini mungkin saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi saudara tidak menyadari hal ini. Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menang, berhasil, ya, melakukan mujizat, tapi Roh Kudus juga memberikan kita kemampuan untuk kita bisa punya good attitude, punya behavior yang baik, punya moral yang baik di tengah-tengah masyarakat. Saudara, lewat kehidupan kita yang berubah, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kita yang berubah, nama Yesus dipermuliakan. Nah, saudara tahu, kalau kita menyadari betul semua yang kita punya ini adalah aset yang Tuhan percayakan, maka tidak ada yang menjadi milik kita. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya di muka bumi. Saya dan saudara ini hanyalah manajer yang Tuhan percayakan untuk kita bisa mengelola kekuatan, keuangan, posisi, dan selain sebagainya yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Kalau kita nggak pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan yang lain. Yang jelas itu setan, bukan Tuhan kita di sorga. Saudara, ketika kita manusia salah memanage apa yang kita punya, maka itu tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi itu tertuju kepada si jahat. Oleh sebab itu pagi hari ini sebagai hamba Allah, setiap kita yang telah menerima Roh Kudus, mari kita pakai kekayaan kita, kehidupan kita. Kalau saudara mungkin berpikir kekayaan itu hanya finansial, no. Saudara mungkin kaya dalam hikmat dan pengetahuan. Saudara mungkin kaya dalam belas kasihan. Saudara mungkin kaya dalam
kemanusiaan. Mari pakai itu, layani Tuhan. Mari pakai itu, permuliakan Tuhan. Kalau saudara memang dipercayakan harta untuk saudara bisa melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan harta saudara. Saudara bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melakukan banyak hal dengan apa yang saudara punya untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa semua yang kita lakukan buat Tuhan dengan sepenuh hati itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Saya berkata seperti ini karena saya mengalami masa muda saya habiskan untuk melayani Tuhan. Dari saya sekolah sampai hari ini saya melayani Tuhan, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan mencukupkan, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan. Ketika saya bekerja di Jakarta, bahkan ketika saya full time melayani Tuhan, saya melihat betul bagaimana Tuhan memelihara dan menjagai kehidupan orang-orang yang selalu melihat segala sesuatu yang kita punya ini adalah kepercayaan. Saudara, saya bekerja di bank di Jakarta, di bank asing yang boleh dikatakan bank yang saya kerja pertama itu, semua bank-bank yang ada di Indonesia kalau dapat lulusan dari bank itu pasti dihargai mahal, saudara. Ya, itu bank asing dari Amerika. Saudara tahu, secara manusia nggak mungkin saya bisa masuk ke situ, tapi oleh anugerah Allah tidak ada yang mustahil. Saya bisa masuk dan bekerja di situ. Bahkan saya bisa ada di posisi yang terbaik itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saudara, saya yakin dan percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan biar pagi hari ini setiap kita belajar untuk kita bisa melihat semua yang Tuhan percayakan. Roh Kudus ada buat saya dan saudara. Dia memberikan kita kelimpahan dan kesehatan buat kehidupan kita. Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Kuasa ketika Roh Kudus datang buat setiap kita itu menghasilkan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Pelipat gandaan dalam apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara finansial, tapi Roh Kudus juga meningkatkan kerinduan-kerinduan dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Roh Kudus melipat gandakan kemampuan kita. Roh Kudus melipat gandakan talenta-talenta yang kita punya. Kita akan belajar banyak hal baru, saudara, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk melipat gandakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keenam, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa menjadi tentara-tentaranya Allah. Menjadi tentara-tentara Allah. Sudah tahu bahwa kehidupan kita, firman Tuhan berkata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Nah, saudara, Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Dia memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita kemampuan. Dia memberikan kita ability. Dia memberikan kita strength. Dia memberikan kita abundance dalam segala sesuatu yang kita perlukan. Hari ini kita belajar untuk empowered by the Holy Spirit dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Mari biar kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, seperti yang kita pelajari tadi, ada 6 hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus berikan kita kuasa dari dalam keluar. Dia mengubahkan kehidupan kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk kita bisa memiliki good attitude, untuk kita bisa memiliki satu behavior yang baik di tengah-tengah masyarakat. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengelola kesehatan dan kekayaan yang Tuhan berikan buat kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melipat gandakan apa yang kita punya. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjadi tentaranya Allah. Luar biasa apa yang Roh Kudus lakukan buat saya dan saudara. Mari kita sadari ini bersama-sama, saudara. Jangan biarkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu hanya menjadi satu slogan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi mari kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Empowered by the Holy Spirit. Saudara tahu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Petrus, dia adalah orang yang gagal sebenarnya. Ketika Yesus disalibkan, Petrus lari, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan saudara tahu ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus bangkit berdiri dan dia berkhotbah. Saudara tahu dia sekali berkhotbah 3.000 orang yang bertobat, saudara, yang diselamatkan. Bukankah ini powerful? Bukankah kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya? Bagaimana Roh Kudus memberikan dia ability untuk bisa melakukan mujizat pada saat itu. Nah, saudara, sebenarnya kuasa yang sama ada pada diri saya dan saudara. Kuasa yang sama ada dalam hidup saya dan saudara. Saudara tahu dalam Kisah Perjanjian Lama, ketika Saul diurapi
oleh Samuel menjadi raja pada saat itu. Samuel berkata kepada Saul, ketika engkau berkumpul bersama-sama dengan para nabi, dan ketika engkau dipenuhi oleh Roh Allah, maka engkau akan menjadi manusia lain, manusia yang lain. Saudara tahu, dan Samuel berkata, perbuatlah apa saja yang kau perbuat, sebab Allah menyertai engkau. Saudara tahu, ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, ketika saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, perbuatlah apa saja, maka kita akan mengalami kemenangan. Karena ada penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan satu kesadaran betul bahwa I am the representative of Christ's kingdom in the earth. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Ketika kita menyadari hal itu dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap pekerjaan kita, saudara akan melihat bagaimana Tuhan melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan saudara. Nah saudara, pagi hari ini saya berdoa biar setiap kita pagi hari ini menerima satu perenungan yang baik, bahwa Holy Spirit, dia adalah pribadi yang memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita dunamis dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kuasa untuk kita bisa bangkit dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jangan lagi melihat hidupmu sebagai orang yang kalah. Jangan lagi melihat hidupmu sebagai orang yang ditinggalkan. Tapi coba lihat, engkau diubahkan sehari demi sehari menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, jangan menjadi puas dengan apa yang kita punya hari ini. Saudara, perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah hal yang normal. Kita berubah ke arah Kristus, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin mengandalkan Tuhan. Saudara, ada satu hal yang berbeda dari prinsip dunia dengan prinsip kerajaan Allah. Prinsip dunia, kedewasaan itu adalah ketika kita semakin independen, tidak bergantung kepada siapa-siapa. Ya, kita menjadi orang yang bisa berdiri sendiri. Itu kedewasaan atau mature menurut dunia. Tapi buat kita warga kerajaan, buat kita orang percaya, semakin dewasa kita di dalam Tuhan, itu punya pengertian kita semakin bergantung penuh pada penyediaan Tuhan, pada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa dewasa, kita bisa mampu melakukan segala sesuatu karena kita tahu Bapa kita di sorga menyertai kita. Biar kesadaran akan hal ini turun buat setiap kita pagi hari ini. Kita menyadari betul bahwa yes, Tuhan ada bersama dengan aku. Dia ada di pihakku, Dia menyertaiku, Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia tinggal di dalamku, Dia memberikan aku kuasa, bukan hanya untuk bertahan, tapi Tuhan berikan kita kuasa untuk kita bisa menang menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Apa yang membuat saudara gelisah hari ini? Pekerjaan, kesulitan-kesulitan saudara, sakit penyakit, mari serahkan pada Tuhan. Dan saudara percaya bahwa dalam hidupmu itu ada kuasa, ada dunamis dalam kehidupan saudara. Dan bersama dengan Tuhan, saudara sanggup melakukan segala sesuatu. Mari pagi hari ini sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kuria batas, andara batas, andiara batas, andiara batas, andiara batas, andiara batas. Ora batas, andiara la batas, andiara la bara 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 la bara. Oriara la batas, andiara la batas, andiara la bara 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 la bara. Kau melihat setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Kau melihat setiap pribadi pagi hari ini. Apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu pagi hari ini, mari Engkau melihat dari sorga. Tuhan, biar kuasa Roh Kudus turun buat setiap kami pagi hari ini. Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap umat-Mu pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa Tuhan pagi hari ini. Engkau melihat setiap tangan yang terbuka, setiap hati yang terbuka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus mengalir, mengubahkan setiap hati. Oh Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami hanya dipenuhi, tapi kami tidak benar-benar mengalami Engkau karena kami kurang percaya Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus, mari Engkau melawat setiap kami. Biar kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami nggak mungkin mendapatkan apa-apa. Di luar Engkau kami pasti tersesat Tuhan. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Mari Roh Kudus datang buat setiap kami pagi hari ini. Kuriara labatas, andara batak, andiara labatas, andiara laba. Ora batas, andiara batas, andiara labara 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 laba. Kuriara labatas, andiara babara labara laba. Ora batas, sakara labara laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara pagi hari ini.
Tapi Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara. Wahyu-Mu terus, Tuhan, kewahyuan yang baru terus turun buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Mari Engkau memberkati setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan roti di tangan kanan saudara untuk kita sama-sama bersekutu dengan tubuh Yesus pagi hari ini. Kuriala batas sandara batas sandara barala 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 barala. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami Tuhan. Kuriala batas sandara batas sandara barala barala barala. Malam pada waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari katakan amin. Dan kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuriala batas sadiara barala barala barala. Hidara batas sadiara barala. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, riala batas sadara barala barala. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuriala batas sadara barala barala. Saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini, mari datang di hadapan Tuhan. Terima kesembuhan pagi hari ini. Terima pemulihan pagi hari ini. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memberikan kuasa. Ada Roh Kudus yang memampukan engkau. Ada Roh Kudus yang mengangkat kehidupanmu. Mari terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa itu mengalir pagi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kesembuhan, bersyukur buat pemulihan, bersyukur buat jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan buat pemulihan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu. Oh Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang pagi hari ini Tuhan, mungkin ada yang sakit, ada yang sedang bergumul tentang pergumulan-pergumulan mereka di masa pandemik ini. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini dari tempat ini. Aku percaya ada darah dan tubuh Kristus dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus Engkau tinggal dalam hidup kami. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa dari Allah Bapa itu, kuasa dari surga turun Tuhan. Kekuatan yang baru. Tuhan berikan hikmat buat setiap kami. Tuhan berikan kemampuan buat setiap kami untuk kami menang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, pagi hari ini Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, diberkati Tuhan. Semua yang mereka usahakan, diberkati Tuhan. Anak-anak-anak-Mu yang sedang bergumul Tuhan untuk sekolah mereka, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, Engkau lawat umat-Mu Tuhan. Bangkitkan gairah kami kepadamu. Bangkitkan roh cinta kami akan Tuhan. Lapar dan haus kami akan Tuhan. Dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau menikmati setiap pujian kami. Engkau berbicara buat setiap pribadi pagi hari ini Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menuntun engkau. Tuhan ada di depanmu. Dia menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, serta penyertaan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai
pagi hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa pada fellowship kita nanti sore. Tuhan Yesus memberkati.